Ya untuk diri saya sendiri. Kapan kebunnya lagi? Kebunnya lagi nantilah. Pak, kapan gaji PNS? Kenapa gaji PNS gak dinaikkan? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang sangat tepat. Tapi sayang, tempat bertanya sekarang ini harusnya ditanyakan sama Pak Prabowo. Kenapa tidak naikkan gaji PNS? Tapi saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini memang negara kita tengah efisiensi ya. Tapi saya akan terus berusaha bagaimana gaji PNS ya, gaji ASN, gaji guru, gaji polisi, gaji tentara harus bisa dinaikkan. Tapi seiring dengan itu harus bisa kita meningkatkan ekonomi masyarakat. Bagaimana UMKM kita harus didorong, diberikan dorongan ya, dibantu. Tapi kalau hanya kita berpikir untuk menaikkan gaji PNS, ASN dan lain sebagainya, tetapi pemerintah tidak fokus dan mendorong penghasilan ekonomi rakyat, itu juga sulit. Makanya saya katakan bahwa ini perlu keseriusan dari pemerintah pusat untuk bisa menyetarakan semuanya ya. Jangan gaji hakim naik, gaji guru tidak naik. Gaji hakim naik, gaji tentara tidak naik. Ya. Gaji dewan naik, gaji guru-guru nggak naik. Nah, ini perlu ada kesetaraan, keadilan di tengah masyarakat. Perlu ada keadilan. Karena itu memang pemerintah harus bisa lebih aktif lagi dalam hal mendorong potensi sumber daya alam kita agar bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Kita khawatir ya, kita khawatir para kepala daerah ya, para gubernur ya, Kementerian Keuangan, kita khawatir mereka justru melakukan penekanan terhadap rakyat untuk meningkatkan pajak terhadap rakyat, tetapi tidak menyetarakan antara pajak dan pengabdian atau pajak dan perhatian terhadap rakyat. Bagi saya, pemerintah saat ini memang harus bisa fokus menumbuhkan ekonomi kita. Memang kemarin waktu presentasi dari Pak Presiden bahwa ada kenaikan presentasi ekonomi kita. Cukup signifikan ya. Artinya bahwa sekarang ini kita dalam posisi membaik. Cuman memang kalau saya lihat kita masih butuh perhatian UMKM kita. Bagaimana rakyat bisa menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi ini, tapi juga masyarakat harus bisa merasakan atau masyarakat harus bisa kita antarkan untuk memperbaiki ekonominya. Jangan sampai ini hanya di atas kertas kita maju secara ekonomi, tetapi faktanya masyarakat agak kesulitan. Teman-teman, ada beberapa orang bertanya kepada saya berkaitan dengan apa sih peran anggota dewan, dalam hal ini anggota DPD RI. Ya, peran kita adalah memang mengontrol pelaksanaan APBN, pelaksanaan undang-undang, dan juga membuat undang-undang. Jadi kita membuat undang-undang, melakukan pengawasan ya terhadap eksekutif dan juga yudikatif. Anggota DPD RI ya tugasnya melakukan kontrol, melakukan pengawasan terhadap eksekutif dan yudikatif tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman mengharapkan saya harus membangun jembatan, membangun jalanan, itu bukan tanggung jawab saya. Bukan tugas maksudnya. Tanggung jawab saya memang mendorong untuk dibangunnya itu. Menekan terhadap eksekutif, menekan terhadap pemerintah untuk membangun. Tetapi kami tidak memiliki eksekusi. Dalam hal ini sebagai anggota DPD hanya bisa mengusulkan. Karena yang menetapkan seluruh program-program itu adalah DPR RI. Itulah bedanya antara DPD dan DPR RI.
DPR RI bertugas untuk mengusulkan anggaran, ya, kepada eksekutif, kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah eksekutif. Kalau DPD RI tidak dilibatkan, jadi teman-teman harus tahu nih, DPD RI itu apa sih? Ya, DPD RI itu tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan anggaran. Kami tidak bisa mengusulkan anggaran. Jangankan mengusulkan anggaran, membahas anggaran saja kita tidak dilibatkan. Ya, tidak dilibatkan. Lalu kalau teman-teman melihat saya bicara hampir tiap hari, mengkritik tiap hari, mengontrol tiap hari, melakukan evaluasi tiap hari, itu karena memang tugas saya. Saya tidak ingin tugas saya terbengkalai. Saya tidak ingin tugas saya tidak berjalan. Karena memang tugas DPD RI seperti itu. Bicara, melakukan kontrol. Lalu juga ada yang mengatakan kepada saya bahwa kamu jangan bicara di TikTok dong. Kamu jangan bicara di TikTok. Ya, kamu bicaranya di gedung DPR, di kantor atau di rapat. Di rapat-rapat DPD gitu. Ngapain kamu ngomong di TikTok? Keluar-keluar di TikTok. Ngapain kamu keluar-keluar di TikTok? Nah, dengar. Dengar jawaban yang saya akan berikan nih. Kalian jangan selalu ngomong, jangan hanya keluar-keluar di TikTok. Berkeluar-keluarlah kamu di rapat. Saya setiap rapat pasti bicara dan pasti protes, pasti melakukan kritikan, ya. Tetapi rapat itu kan terbatas, ya. Rapat itu tidak dilakukan tiap hari. Rapat itu hanya dapat digelar seminggu sekali, bahkan sebulan sekali, 2 bulan sekali. Sementara saya turun ke masyarakat hampir tiap hari. Bagaimana mungkin seluruh permasalahan-permasalahan masyarakat, ya, saya harus menunggu rapat baru saya bicara? Bagaimana ketidakadilan yang begitu banyak tiap hari kita temukan, lalu kemudian kita menunggu rapat? Rapat itu hanya digelar 2 jam, 3 jam. Saya harus mempresentasikan seluruh masalah dalam waktu 2 jam, 3 jam. Itu tidak akan mungkin selesai. Maka saya menggunakan fasilitas media sosial untuk bisa berbicara secara lantang, dan memang itu tugas saya. Ya. Itu tugas saya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kenapa harus berkuar-kuar melalui TikTok. Ya, kenapa harus berkuar-kuar melalui TikTok, ya. Itu jawabannya. Kalian harus bersyukur dengan menggunakan media sosial ini saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Contohnya, ketika saya mengkritisi sampah di suatu daerah, banyaknya sampah di suatu daerah, saya tidak menunggu rapat, tapi saya berbicara melalui media sosial. Saya bicara melalui TikTok. Akhirnya besoknya mereka bekerja dan membersihkan sampah itu. Ada lagi, ketika saya turun di masyarakat dan saya menemukan jalan-jalan yang tidak diaspal, kemudian melalui TikTok saya bicara. Tidak lama gubernurnya turun dan mengatakan saya akan segera aspal. Ya. Ada lagi, ketika ada lahan masyarakat yang dikuasai oleh perusahaan, saya turun di sana bersama masyarakat. Saya bicara melalui TikTok. Tidak lama kemudian Bapak Presiden Prabowo memerintahkan tim khusus dari kejaksaan, satgas dari kejaksaan, kemudian mereka turun langsung ke masyarakat. Artinya apa? Dengan melalui media sosial saya sudah bekerja dengan maksimal. Sudah membuktikan bahwa saya sedang bekerja dengan baik. Ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, ya. Saya melakukan pekerjaan ini dengan nawaitu yang tulus, ya. Dengan harapan di mana saya jangan hanya berkuar-kuar di tempat Anda, jangan cuman berkuar-kuar tanpa ada bukti. Itu tadi saya sudah jelaskan bukti-bukti yang saya sampaikan, ya. Saya sudah sampaikan tadi. Makanya kamu dengar ya kalau kita bicara. Saya turun dan sudah membuktikan bahwa ketika saya turun melakukan evaluasi terhadap pemerintah secara terbuka, maka langkah yang saya ambil adalah berbicara pada saat itu. Ketika saya dapat masalah, saya dapat ketidakadilan, maka saya langsung berbicara pada saat itu juga. Karena saya bersyukur sekarang saya memiliki media sosial yang luas.
ya, yang memiliki jangkauan yang luas. Jadi ketika saya berbicara banyak yang gatal telinganya. Ya. Saya bicara apa saja. Saya bicara penegakan hukum, saya bicara tentang ketidakadilan, saya berbicara tentang pembangunan. Ketika saya melakukan kritik melalui media sosial saya, banyak telinga orang gatal. Termasuk kekuasaan yang zolim, mereka-mereka yang serakah, pasti gatal telinganya kalau mendengarkan kritik saya melalui media sosial saya. Kita ini akan berbicara tanpa beban, ya, apabila kita tidak diintervensi oleh orang lain, ya. Makanya saya menunjukkan bahwa saya tidak pernah bisa diintervensi karena saya akan terus berbicara mewakili rakyat. Bubarkan DPR tidak pernah mewakili rakyat, itu urusan kamu. Kamu pergi bubarkan sana kalau kau mampu. Kalau buzzer-buzzer begini kita jawab saja begitu. Ya, kalau ada buzzer yang ngomong bubarkan DPR, silakan kau pergi bubarkan kalau kau sanggup. Kalau kau mampu. Kalau perlu kau bawa bambu runcing sana DPR kamu bubarkan. Saya jempol kamu 2 kalau kau bisa bubarkan DPR. Jadi Pak Dewan jalan-jalan, oke. Siapa saya bang, tapi saya bukan buzzer. Siapa saya bang, tapi bukan saya. Oke, terima kasih. Namaku Sabta Bahaya. Wah, luar biasa nama kamu ya. Saya selalu Pak Wakil Rakyat. Terima kasih semuanya ya. Saya mau sampaikan satu hal dan paling strategis buat kalian semuanya, ya. Berikanlah orang, ya, berikan dukungan pada orang yang berbicara tentang kebaikan dan kebenaran. Berikan. Karena sekarang ini orang agak kesulitan untuk berbicara kebaikan dan kebenaran. Sekarang ini banyak orang takut berbicara kebaikan dan kebenaran. Ya. Sekarang ini banyak orang takut mengkritisi pemerintah. Jadi siapapun yang berani melakukan kritik terhadap pemerintah, kritik positif tapi, ya, berikan dukungan, berikan doa. Jangan malah kamu bully, ya, sementara kamu juga tidak jelas apa yang kamu lakukan terhadap bangsa ini. Kalau kita tidak memberikan semangat pada mereka, maka tentunya kita agak sulit melakukan perbaikan pada bangsa ini. Maka seharusnya kita masyarakat Indonesia ini harus bisa kompak dan bersatu. Harus bisa kompak dan bersatu untuk bisa mengantarkan, ya, Indonesia menjadi negara kuat dan menjadi negara adil dan makmur. Bagaimana mungkin kamu bercita-cita menambahkan keadilan pada bangsa ini? Ya, di sisi lain kamu ingin sekali negara ini harus adil, harus jujur, harus baik, ya. Pemerintahannya harus bersih, jangan korupsi. Kamu menginginkan pemerintahan semacam itu, tetapi ketika ada orang yang melakukan kritik terhadap pemerintah, yang melakukan kritik terhadap penegakan hukum, yang melakukan kritik terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan pembangunan, kalian jadi buzzer melawan orang yang mengkritisi itu. Ya. Kita melakukan kritik, kalian bully. Tapi di sisi lain kalian minta negara ini harus adil. Negara ini harus bisa peduli dan rakyat. Negara ini harus berkembang dan maju. Tapi di sisi lain, ketika ada orang yang kritis, orang yang berbicara apa adanya, orang yang bicara fakta dan keberanian yang kuat, kalian malah balik kritik dan kalian malah mengolok-olok orang-orang itu. Ya. Jadi jadilah netizen yang hebat. Jadilah netizen yang mungkin saja kalian mendapatkan pahala yang baik. Makanya kenapa saya tidak pernah melakukan protes terhadap orang-orang yang kritik, ya. Jadi saya tidak anti kritik, ya. Jadi kamu juga bisa kritik saya, no problem. You kritik saya senang. Karena memang harus ada keberanian untuk melakukan kritik terhadap diri kita. Saya juga bukan manusia yang bersih, ya. Dalam hal ini saya boleh saja melakukan kesalahan karena memang manusia tidak luput dari kehilafan. Tetapi apabila kamu menemukan saya atau melihat saya dalam usaha untuk melakukan langkah-langkah positif, ya minimal kamu berikan dukungan dan doa sajalah. Seperti itu ya. Hal-hal positif itu harus kalian dukung. Jangan kita mengkritisi suatu daerah misalnya. Kita kritik terhadap gubernur misalnya. Maka para depenjilat, ya,
para de penjilat, de penganggur, ya, mulai serang balik kita. Padahal para de penjilat dan de penganggur ini orang-orang yang juga menambahkan keadilan, orang-orang juga menambahkan pembangunan, orang-orang juga menambahkan perbaikan ekonomi. Tapi karena kepentingan sesaat hanya untuk menjilat kepada pemerintah,